Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Lutfia Rahman dengan NPM 240421200019. Saya mahasiswa Universitas Garut, program studi S1 Kimia dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral pada senyawa dientanolamin menggunakan software Avogadro dan Orca untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah kimia komputasi yang diampu oleh dosen saya yaitu Ibu Nenden Paujiah MSI. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat tutorial untuk menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa dientanolamin menggunakan MolView, Avogadro, Orca, Notepad, Command Prompt, dan nanti diolah di Microsoft Excel. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi MolView dengan cara kita browser di Google atau di Chrome seperti tampilan gambar nomor 1, nanti kita pilih MolView dan nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2. Nanti kan ada tulisan close pop. Nah, nanti tulisan itu kita klik. Setelah tadi mengklik close pop, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tadi kan kita akan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa dientanolamin. Maka dalam menu pencarian seperti pada tampilan yang sudah saya tandai dengan warna merah, kita tulis senyawa dientanolamin. Kemudian nanti kita enter dan nanti akan muncul struktur senyawa dari senyawa dientanolaminnya seperti pada tampilan ini. Kemudian untuk mengetahui senyawa dientanolamin ini terdiri dari atom apa saja, yang pertama harus dilakukan yaitu kita klik tools. Kemudian nanti akan muncul beberapa menu seperti pada tampilan ini. Nah, nanti kita pilih yang information card, di mana pada information card ini nanti kita akan mengetahui beberapa informasi tentang dientanolamin termasuk tadi atom-atom penyusunnya. Nah, bentuk mol file yang tadi sudah terdownload dari senyawa dientanolamin nanti kita pindahkan ke data D dengan nama folder dientanolamin. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada information card ini nanti kita akan mengetahui apa sih dientanolamin. Kemudian di sini ada rumus dan rumusnya untuk senyawa dientanolamin yaitu C4H11NO2. Kemudian nanti kita mengetahui berat molekulnya dan komposisi dari senyawa dientanolaminnya. Nah, setelah itu kita simpan bentuk mol file dari senyawa dientanolamin dengan cara kita klik kembali tools, kemudian nanti akan ada beberapa menu, kemudian nanti kita pilih di menu ekspor. Pada menu ekspor ini nanti kita pilih yang mol file. Nah, setelah kita klik mol file, nanti akan ada proses pendownloadan seperti pada yang sudah saya tandai di lingkaran bawah yang berwarna merah. Nah, di sini menyatakan bahwa bentuk mol file dari senyawa dientanolamin sudah terdownload. Setelah tadi selesai mendownload bentuk mol file dari senyawa dientanolamin, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu membuka aplikasi Avogadro untuk membuka kembali bentuk mol file dari senyawa dientanolamin.
dengan cara kita klik open pada toolbar, kemudian nanti kita ke data D, dan nanti di data D akan ada file dengan nama di ethanolamin.mol. Nanti kita klik, kemudian nanti kita open. Dan nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2. Nanti kita akan mengetahui panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa di ethanolaminnya. Nah, untuk mengetahui panjang ikatan, yang harus kita lakukan pertama kali yaitu kita klik view. Kemudian nanti kita klik properties, dan untuk panjang ikatan kita klik yang bond properties. Seperti tampilan gambar nomor 1. Nah, nanti setelah kita klik bond properties, akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2, di mana nanti kita di sini akan mengetahui beberapa informasi seperti informasi type-nya, star atomnya, N atomnya, ikatannya, literaturnya, dan lain-lain. Kemudian untuk ikatan dan literaturnya nanti kita salin ke aplikasi Excel seperti pada tampilan gambar nomor 3. Untuk mengetahui sudut ikatan sama seperti tadi panjang ikatan, pertama kita klik view, kemudian properties. Nah, untuk sudut ikatan ini nanti kita pilih angle properties, seperti tampilan gambar nomor 1. Setelah nanti kita klik angle properties, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2, di mana nanti kita di sini sama akan mengetahui tentang beberapa informasi seperti informasi type-nya, star atomnya, ikatannya, literaturnya, dan lain-lain. Nah, sama seperti tadi nanti kita salin juga informasi tentang ikatan dan literaturnya ke dalam aplikasi Excel seperti pada tampilan gambar nomor 3. Dan untuk mengetahui sudut dihedral sama seperti tadi mengetahui panjang ikatan dan sudut ikatan, pertama kita klik view, kemudian properties, kemudian di sini untuk sudut dihedral yaitu kita pilih torsion properties seperti tampilan gambar nomor 1. Di mana setelah kita klik torsion properties nanti akan muncul tampilan seperti gambar nomor 2, dan nanti kita akan mengetahui informasi seperti type-nya, atom 1 sampai atom 4-nya, kemudian literaturnya. Dan nanti sama kita akan salin ikatan dan literaturnya ke dalam aplikasi Excel. Seperti tampilan gambar nomor 3. Nah, ini merupakan beberapa data yang tadi kita sudah salin dari aplikasi Avogadro ke Excel. Baik itu panjang ikatannya, sudut ikatannya, dan sudut dihedralnya. Dan di sini informasi yang kita salin hanya informasi tentang ikatannya dan literaturnya. Setelah tadi kita mendownload mol file dari Molview, kemudian kita mengetahui panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral, kemudian disalin di Excel. Langkah selanjutnya untuk mengetahui yang komputasinya, kita buka kembali aplikasi Avogadro. Kemudian kita klik extension, nanti akan muncul beberapa menu seperti tampilan ini. Kemudian nanti kita pilih Orca dan pilih General Orca Input. Nah, nanti kan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu kita memblok data-data atau kode yang ada seperti pada tampilan ini yang berwarna biru. Setelah diblok, nanti kita copy dengan cara CTRL-C. Nah, nanti setelah selesai di copy, kode atau data-data ini akan disalin ke aplikasi yang akan digunakan pada langkah selanjutnya.
Setelah tadi kita memblok, kemudian kita mengcopy data-data atau kode-kode yang ada, langkah selanjutnya yaitu kita membuka aplikasi Notepad dengan cara kita ke menu pencarian yang ada di laptop. Kita cari aplikasi Notepad, kemudian nanti kita open. Tampilan pada gambar nomor 1 adalah tampilan saat kita membuka aplikasi Notepad, kemudian kita mempaste apa yang sudah tadi kita copy sebelumnya. Nah, pada gambar nomor 1 ini ada tulisan yang dilingkari dengan warna merah, yaitu RHF SPDF 2 strip SPP. Nah, nanti kita hapus tulisan tersebut dan diganti dengan tulisan yang ada pada gambar nomor 2, yaitu B3LYP spasi 6 strip 31G buka kurung D tutup kurung spasi OPT spasi FREQ, di mana B3LYP ini adalah salah satu teori dari DFT, kemudian 31G dalam kurung D ini adalah basis setnya, kemudian OPT adalah perintah optimasi geometrisnya, kemudian FREQ adalah perintah untuk perhitungan kalibrasinya. Setelah pergantian dari RHF menjadi B3LYP, yang harus kita lakukan yaitu kita menyimpan file tersebut dengan cara klik file, kemudian save as, kemudian kita simpan di data D. Kenapa kita simpan di data D? Karena supaya lebih mudah mencarinya, dan sebelumnya juga mol file untuk senyawa dienolalamin disimpannya di data D. Nah, untuk file name di sini kita ganti dengan nama senyawanya yaitu dienolalamin, dan jangan lupa ditambah .inp supaya lebih mudah nanti mencarinya. Nah, kemudian pada save as type-nya kita ganti menjadi all files. Kemudian setelah nanti semuanya sudah dilakukan, kita klik save. Setelah tadi kita sudah mengganti, kemudian kita menyimpan filenya, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu kita buka aplikasi Command Prompt di menu pencarian seperti pada gambar nomor 1 yang dilingkari dengan tanda merah. Kemudian setelah kita klik open, nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2. Setelah kita membuka aplikasi Command Prompt, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu seperti pada gambar nomor 1, di mana pertama-tama kita ketik D kecil titik 2 di C.2 garis miring user garis miring Asus. Kenapa harus D? Karena tadi kita menyimpan file YNP-nya di data D. Kemudian kita enter dan akan muncul D besar titik 2 garis miring. Kemudian di D.2 garis miring ini nanti kita tulis dir dengan syarat tidak boleh menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Setelah itu kita enter dan akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2, dan nanti kita pastikan di sini apakah ada nama dari senyawa dienolalamin. Setelah kita memastikan ada senyawa dienolalamin dari gambar kedua ini, kita tulis kembali di D.2 garis miring seperti pada gambar nomor 3, yaitu kita tulis C hadir spasi dienolalamin. Nah, nanti kita enter dan nanti akan muncul D.2 garis miring dienolalamin. Ini menunjukkan bahwa kita sudah berada di folder dari dienolalaminnya. Nah, kemudian nanti kita ketik kembali di D.2 garis miring dienolalamin, yaitu orca
spasi dietanolamin.inp spasi seperti tanda panah, tanda next ya ini, kemudian spasi, kemudian dietanolamin.out, kemudian nanti enter. Nah, tampilan keempat ini merupakan tampilan di mana command prompt ini sedang bekerja. Untuk mengetahui proses input data sudah selesai atau belum, kita dapat lihat di folder seperti tampilan ini, di mana pada folder ini terdapat file-file yang masih ada tulisan TMP yang menunjukkan bahwa proses input data ini belum selesai. Kemudian juga bisa dilihat nanti jika file ini masih berkurang atau bertambah, maka itu juga menunjukkan bahwa proses input data ini belum selesai. Nah, untuk mengetahui proses penginputan data juga bisa dilihat di aplikasi Task Manager dengan cara kita ke menu pencarian seperti pada gambar nomor 1. Kemudian nanti akan ada aplikasi Task Manager-nya, kemudian nanti kita klik open dan akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2. Di sini nanti kita lihat apakah ada nama Orca atau tidak. Jika ada nama Orca, berarti proses penginputan masih berlangsung. Tetapi jika Orcanya sudah tidak ada, berarti prosesnya sudah selesai. Setelah menunggu beberapa menit, kita lihat kembali ke aplikasi command prompt. Di sini pada tampilan gambar nomor 1, pada aplikasi command prompt sudah terdapat nama dietanolamin di paling bawah. Ini menunjukkan bahwa proses peninputan data sudah selesai. Kemudian kita juga bisa lihat di folder seperti tampilan gambar nomor 2. Di sini pada file-filenya sudah tidak terdapat tulisan TMP, kemudian filenya sudah tidak bertambah atau berkurang. Ini menunjukkan bahwa proses peninputan data juga sudah selesai. Kemudian, untuk mengetahui berapa lama proses penginputan data berlangsung, kita dapat lihat dengan cara seperti tampilan gambar nomor 2, kita klik di etanolamin. Setelah kita klik di etanolamin, nanti akan muncul tampilan seperti gambar nomor 3 setelah kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk di etanolamin memerlukan waktu sekitar 41 menit 31 detik. Setelah tadi kita melakukan penginputan data, dihasilkan beberapa file atau data, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuka kembali aplikasi Avogadro. Kemudian nanti kita klik open dan nanti kita ke Datade, di mana nanti kita akan membuka di etanolamin.xyz yang tadi dihasilkan pada proses penginputan data. Kemudian nanti kita open dan akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2, di mana nanti kita akan mengetahui panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral setelah proses penginputan data. Untuk mengetahui panjang ikatan pada senyawa dietanolamin setelah proses penginputan, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu klik View, kemudian klik Properties, dan klik Bond Properties untuk panjang ikatan. Nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar nomor 2. Di sini akan ada informasi tentang type, star atom, end atom, literatur, dan nanti literatur ini akan disalin ke aplikasi Excel dan akan dibandingkan dengan literatur yang sebelumnya. Untuk mengetahui sudut ikatan juga sama, yaitu kita klik View, kemudian Properties, kemudian Angle Properties untuk sudut ikatan,
dan nanti akan muncul informasi tentang sudut ikatannya seperti tampilan gambar nomor 2, yaitu seperti type-nya, star atomnya, dan literaturnya yang nanti kita akan bandingkan dengan literatur yang sebelumnya. Dan untuk mengetahui sudut dihedral juga sama. Pertama kita klik view, kemudian klik properties, dan klik torsion properties untuk sudut dihedral seperti tampilan gambar nomor 1, dan nanti akan muncul tampilan seperti gambar nomor 2. Di sini nanti kita akan mengetahui informasi type-nya, atom 1 sampai atom 4-nya, dan literaturnya, yang nanti literaturnya ini akan disalin ke Excel dan dibandingkan dengan literatur yang sebelumnya. Kemudian kita buka kembali aplikasi Excel yang sebelumnya sudah ada data dari data file di etanolamin.mol. Nah, setelah itu nanti kita masukkan kembali data dari literatur data di etanolamin.scz ini, baik itu untuk panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedralnya. Nah, tetapi posisi literatur dari hasil di data di etanolamin.scz ini informasinya acak-acakan, jadi harus dicocokkan terlebih dahulu mana ikatan dan literaturnya. Nah, nanti setelah cocok, kita tulis di bagian komputasi. Seperti contoh pada ikatan 1C3 untuk di etanolamin.mol, posisinya itu berada pada posisi pertama, tetapi untuk di etanolamin.xyz posisinya itu ada di bagian ke-8. Nah, nanti kita cari dan cocokkan. Nanti ditulis literatur dari di etanolamin.xyz ini di komputasi. Kemudian nanti kita bandingkan. Di sini terlihat ada perbedaan dari literatur di etanolamin.mol dan di etanolamin.xyz. Nah, ini tuh menandakan bahwa komputasi yang kita lakukan ini berhasil. Nah, setelah selesai mencocokkan literatur, kemudian disalin di komputasi, baik itu untuk panjang ikatannya, sudut ikatannya, maupun sudut dihedralnya, langkah selanjutnya yaitu kita tentukan persen errornya dengan menggunakan rumus, yaitu sama dengan buka kurung D2 dari literaturnya, kemudian dikurang E2 dari komputasinya, kemudian tutup kurung, dibagi D2 dari literaturnya, dan dikali dengan 100. Seperti pada tampilan gambar nomor 1 yang sudah saya tandai dengan lingkaran warna merah. Nah, nanti kan di enter, kemudian nanti ditarik ke bawah, dan akan muncul secara langsung nilai-nilai persen errornya, baik itu untuk panjang ikatan semuanya, untuk sudut ikatan juga, dan untuk sudut dihedral juga. Nanti tampilannya akan seperti pada gambar nomor 2. Kemudian untuk menentukan persen deviasi, caranya sama seperti tadi menentukan persen error menggunakan rumus, tetapi untuk persen deviasi rumusnya yaitu sama dengan stdef, kemudian buka kurung, kemudian D2 dari literatur, kemudian titik 2, kemudian E2 dari komputasi, kemudian tutup kurung. Nah, ini seperti tampilan di gambar nomor 1 yang sudah saya tandai dengan lingkaran warna merah. Nanti setelah ditulis rumusnya, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah untuk mengetahui secara langsung persen-persen deviasi dari semua panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedralnya. Nah, pada gambar nomor 2 ini merupakan persen deviasi dari semua panjang ikatan.
Nah, ini merupakan tampilan hasil akhir dari panjang ikatan dan surut ikatan setelah tadi kita melihat dan membandingkan ikatan dan literatur dari dienolamin.mol dan dienolamin XYZ. Kemudian tadi juga kita menentukan persen error dan persen deviasinya. Dan ini tampilan hasil akhir untuk sudut dihedral pada senyawa dienolamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.